Bagi sebagian kelompok, dia adalah penyelamat. Namun bagi sebagian lain, ia adalah ujian terbesar umat manusia. 3 tahun telah berlalu sejak langit berhenti menurunkan hujan. Sungai dan danau mengering. Tanaman gagal tumbuh. Hewan ternak banyak yang mati karena kekurangan makanan. Manusia harus menghemat air dan bahan pangan. Kita kehilangan kendali. Pemerintah di banyak negara kesulitan mengelola krisis. Harga pangan naik, konflik muncul di berbagai tempat, dan masyarakat mulai kehilangan harapan. Situasi global menjadi tidak stabil. Beberapa negara mengalami kesulitan. Kerusuhan terjadi karena berebut sumber daya alam. Di tengah semua kekacauan itu, datang seorang pria yang tidak dikenal. Ia datang dari Khurasan. Lalu ia melakukan perjalanan pertamanya menuju wilayah Syam dan Irak, di mana ia mulai menyebarkan fitnahnya secara terbuka. Sebagian kelompok manusia dapat melihat tanda itu di dahinya, namun sebagian lain tidak. الظهر من هو يا أبي؟ الدجال. Dialah Dajjal. Dajjal mendatangi Asfahan, sebuah kota besar di wilayah Persia. Ia menunjukkan kemampuan yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Air muncul di daerah yang sebelumnya tidak memiliki sumber. Tidak semua orang percaya atau mengikutinya, tetapi cukup banyak yang mulai menganggap bahwa ia adalah sosok penyelamat di tengah situasi dunia yang kacau. Is that him? Dalam waktu singkat, pengaruh Dajjal menyebar. Sekelompok besar orang berjumlah sekitar 70.000 orang menjadi pengikut setianya, dan mereka menyertai perjalanan Dajjal secara terbuka. I am your savior. Submit to me, and you will be safe. Kelompok itu terorganisir dan bergerak dalam formasi yang rapi. Mereka berjalan bersama Dajjal, mengelilingi dunia, menyebarkan fitnah ke seluruh wilayah yang ia datangi. Some people are convinced he is a savior sent to save them. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memanggil hujan. Itu bukan AI. Namun ada 2 kota yang tak dapat dimasuki Dajjal, yaitu kota Mekah dan Madinah, karena kedua kota itu dijaga oleh malaikat. Pada saat keadaan semakin sulit, seorang lelaki dari keturunan yang suci muncul di Mekah. Ia dikenal sebagai Imam Al-Mahdi. Ia dibayat di depan Ka'bah. Ia muncul pada saat tekanan sosial dan politik meningkat. Berita tentang Al-Mahdi menyebar cepat ke berbagai wilayah, dan kelompok-kelompok dari berbagai penjuru negara mulai bergerak. Di antara mereka, ada pasukan yang datang dari arah timur, membawa panji-panji berwarna hitam. Pasukan itu kemudian menyatakan kesetiaan kepada Al-Mahdi dan menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Dengan kedatangan mereka, kekuatan Al-Mahdi bertambah. Ketika pengaruh Dajjal semakin dekat, Al-Mahdi memimpin orang-orang menuju tempat yang aman dan terorganisir. Ia tidak mencari konflik langsung karena kekuatan Dajjal tidak dapat dihadapi oleh manusia biasa. Al-Mahdi dan pasukan Muslim tiba di Damaskus. Mereka berkumpul di Masjid Umayyah, memperkuat diri di dekat sebuah menara putih atau minaret Isa. Pada waktu subuh, saat Al-Mahdi dan kelompoknya akan melaksanakan sholat subuh, langit di atas menara itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang turun perlahan. Cahaya itu membawa Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam masjid untuk menemui Al-Mahdi. Al-Mahdi mempersilahkannya menjadi imam.
Tapi Nabi Isa alaihissalam memberi isyarat halus agar Al-Mahdi tetap menjadi imam. Dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, ia menjadi pemimpin yang akan menghadapi Dajjal. Sementara itu, He has returned. We need to move quickly. Dajjal mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam telah kembali. Ia tidak lagi bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Ia berusaha menghindari pertemuan itu. Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan ke arah barat, mengejar Dajjal. Perjalanan keduanya berujung di sebuah wilayah bernama Bab Lut. Di sana, Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal saling berhadapan. Dajjal mencoba melarikan diri, tetapi dengan kecepatan yang luar biasa, Nabi Isa alaihissalam dengan mudah mengejar Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengakhiri fitnah terbesar umat manusia itu untuk selamanya. Setelah kematian Dajjal, para pengikutnya kehilangan arah. Mereka berhenti melawan dan wilayah yang sebelumnya kacau mulai kembali tenang. Nabi Isa alaihissalam kemudian melanjutkan kepemimpinan bersama Al-Mahdi, membenahi keadaan umat manusia dan memulihkan ketertiban di berbagai wilayah. Manusia perlahan kembali membangun kehidupan yang lebih baik setelah berakhirnya fitnah besar yang ditimbulkan oleh Dajjal. Namun, ujian selanjutnya akan tiba saat tembok besi di antara dua gunung itu hancur.